Ini tes case ke depan Indonesia akan menjadi negara yang sekuler, yang kafah. Itu. Solo seperti itu. Ini kan dimulai dari Solo. Bagaimana umat ustadz-ustadz di Solo sudah berbuat, tapi kan nggak bisa. Kalau melakukan perlawanan dengan senjata, ya masuk penjara semua, iya kan? Maksimal menolak. Gitu. Tapi kan akhirnya sukses. Pesta kuliner, makanan haram. Tapi pada saat pilpres, dia apa? Kampanye, saya peduli halal. Ya kan? Pada saat pilpres mana itu? Gibran kan peduli halal. Tapi ternyata begitu dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, dia tunjukkan bahwa saya inilah wajah aslinya. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Monggo silakan. Ya, Ustaz, berarti kita seperti yang dipisahkan di misalnya Nabi Musa ketika melawan Fir'aun. Iya. Tapi seakan-akan ada Nabi Musa yang dimana kezaliman Fir'aun itu tanpa batas gitu ya. Iya. Ya, hanya merubah diri sendiri. Kita tidak punya kemampuan untuk memperbaiki sistem itu. Mungkin kayaknya impossible gitu. Iya, iya. Ya, ini lingkup keluarga, masjid, lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Itu sudah. Kita melakukan perubahan dari yang kecil. Kita mulai perubahan. Itu yang kita bisa. Makanya kenapa dalilnya fattaqullaha mastata'tum. Kita disuruh sesuai dengan kemampuan kita. Mastata'tum. Itu perintah dari Allah. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah tidak nyuruh kita yang kita tidak mampu, enggak. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah. Ya kan? Mulai dari yang kecil. Kita mulai. Dan yang dilihat oleh Allah niatnya ya, ya kan? Kalau kita sudah niat, kita sudah berazam, insya Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, Allah bukakan pintu-pintunya. Itu janji Allah. Ini PR kita ini. Membiarkan mereka keburukan mereka, membiarkan kezaliman mereka, kita hanya harus dada. Iya. Jadi kita kan nggak mampu untuk merubah, ya kan? Kerusakan pejabat yang semakin parah ini, kan nggak mampu. Nah, kita mulai dari lingkup kecil ini. Kita melakukan perubahan. Insya Allah ini jangka panjang. Ini kan perubahan jangka panjang. Dari rumah tangga kita akan lahir pemimpin-pemimpin yang insya Allah ke depan bisa merubah Indonesia. Itu. Jangan dikira bisa jadi dari Bangil ada yang jadi presiden. Amin. Bisa jadi. Bagi Allah cukup kun fayakun. Bisa jadi ada yang jadi menteri, ada yang jadi pejabat, itu insya Allah. Makanya kita mulai dari lingkup kecil. Kita optimis. Gitu. Artinya ini Bu, walaupun kita dalam kesendirian, ibrah yang bisa kita ambil itu ikan di laut. Itu kan airnya asin, tapi ikannya tawar. Itu kita ambil ibrah. Jadi ketika di eksternal kita, di luar kita itu sudah bobrok sudah,
Tapi walaupun kita dalam kesinambungan lingkup kecil, kita bertahan. Walaupun jadi gurbah, jadi asing, tapi kita bertahan. Insya Allah keterasingan itu akan bisa merubah dan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Itu kita optimis. Buktinya Palestina mulai tahun 1920, ya kan? Berapa bom yang jatuhkan di Palestina? Itu bom Nagasaki, Hiroshima. Itu kalau dihitung beratnya masih lebih berat yang dijatuhkan di Palestina. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, kok gak entek-entek? Ya kan? Kok tidak habis-habis? Padahal di tembok keliling 709 kilometer dari ujung tepi laut ke tepi laut, darat, semua di tembok keliling. Temboknya itu ke bawah 10 meter, atas 10 meter. Jadi umat Islam sudah tidak bisa keluar. Dibom berjatuh 90.000 ton bom dijatuhkan sampai hari ini. Habis? Karena itu doanya Rasulullah, ya Allah, jangan kau habiskan umatku atas paceklik, dikabulkan sama Allah. Ya Allah, jangan kau habiskan umatku atas musuh-musuhnya, dikabulkan sama Allah. Tapi ketika Rasulullah berdoa, ya Allah, satukan umatku, Allah diam. Berarti persatuan umat itu sulit bin sulit, wangel bin angel. Bahkan yang kita saksikan, yang menyatukan dengan yang memecah lebih kuat yang memecah. Karena yang memecah pakai min amplopi bin fulus. Dan min amplopi bin fulusnya sekarang ini bukan M, T, 20 triliun. Allahu Akbar. Ya kan? Tapi ada hikmahnya itu. Hikmahnya apa? Allah bersihkan barisan orang-orang mukmin itu dari orang-orang munafik. Sehingga akhirnya yang mukmin semakin solid. Yang munafik kumpul bersama orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Itu. Jadi istilah beras dikiteri, ya kan? Ketika kita ngiteri beras itu yang kotor-kotor kan minggir. Nah itu. Sehingga akhirnya yang ada beras yang sudah putih. Insya Allah seperti itu. Itulah saringan kehidupan. Jadi yang munafik-munafik itu nanti akan kelihatan. Bahkan sekarang sudah vulgar. Yang munafik bukan sembunyi, vulgar, dipertontonkan. Aku munafik. Itulah, ya kan? Dipertontonkan. Ya. Ya. Jadi itulah yang terjadi. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Kuliner. Ya. Ya, ya. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pesta kuliner makanan haram itu justru diresmikan oleh calon wakil presiden. Berarti ini tes case ke depan Indonesia akan menjadi negara yang sekuler, yang kafah. Itu. Solo seperti itu. Ini kan dimulai dari Solo. Bagaimana umat ustadz-ustadz di Solo sudah berbuat
Tapi kan nggak bisa. Kalau melakukan perlawanan dengan senjata, ya masuk penjara semua, iya kan? Maksimal menolak. Gitu. Tapi kan akhirnya sukses. Pesta kuliner, makanan haram. Tapi pada saat pilpres, dia apa? Kampanye, saya peduli halal. Ya kan? Pada saat pilpres kemarin itu, Gibran kan peduli halal. Tapi ternyata begitu dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, dia tunjukkan bahwa saya inilah wajah aslinya. Nah, itu. Jadi akhirnya orang tahu wajah aslinya dari sini. Itu test case. Nah, bagaimana nanti ke depan kalau Indonesia nanti benar-benar berubah menjadi sebuah negara sekuler yang nanti akan memicu kebangkitan komunis di Indonesia? Makanya ibu-ibu ibu-ibu, kita akhiri majelis kita dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum